Udung lah dia mantel. Ya, karena keberagaman itu yang menjadikan kita indah sebetulnya. Untuk rekan-rekan sekalian, di dalam bermadhab kita, kami ketika beragama, kami melaksanakan kegiatan bermadhab, yaitu mengikuti ulama yang mengajarkan kita tentang pemahaman-pemahaman yang dia miliki. Dan ternyata di SMK Jaya pun kita memiliki madhab-madhab tersendiri. Numake kopiah bodas berarti madhabna Pak Andri. Numake kopiah hidung berarti madhabna Pak Koko. Nutumake kopiah berarti madhabna Pak Alin. Oke, nggak apa-apa, nanti Anda ya, si madhab itu nanti akan mempertanggungjawabkan Anda. Kunaon maneh teu make kopiah, Pak Alin ge teu make. Kunaon maneh make kopiah bodas, Pak Andi ge kopiah bodas. Kunaon make kopiah hideung, Pak Koko ge make kopiah hideung. Oke, siap. Dan untuk perempuan yang saya temukan hari ini, bahwa dulu kalau tidak salah kita make mukena teh warnana bodas. Ayeuna mah mukena teh warnana beda-beda. Saya takutnya nanti yang gali kuburan kalian, yang memakamkan kalian sesuai dengan mukenana. Memakai mukena beureum dipoehan ku warna beureum. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu hanya intermezzo saja. Rekan-rekan sekalian, sebelum saya mulai, saya akan membuat sebuah cerita. Jadi dahulu kala dikisahkan ada seorang raja yang memiliki 4 orang istri. Istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sang raja lebih mencintai istri yang keempat. Seluruh permintaan istri yang keempat dia berikan. Maka istri yang keempat itu diberikan pakaian yang indah, makanan yang enak-enak, dan apapun yang diinginkan istri yang keempat selalu dia berikan. Lain lagi dengan istri yang ketiga. Istri yang ketiga adalah istri yang sangat sang raja sayangi dan sang raja cintai, sehingga kemanapun sang raja pergi, istri yang ketiga itu selalu dibawa dan dipamerkan. Hanya saja sang raja ketakutan, takutnya sang istri yang ketiga itu nanti berpindah ke lain hati. Sementara istri yang kedua adalah istri yang sangat setia. Apapun yang dikeluhkan raja, raja selalu curhat terhadap istri yang kedua, selalu bicara tentang kehidupan, dan apapun tentang kehidupan dia bicarakan dengan istri yang kedua. Beda lagi dengan istri yang pertama. Istri yang pertama hakikatnya adalah dia yang selalu menolong sang raja, yang sangat setia terhadap raja, dan bahkan pada hakikatnya raja bisa sampai menjadi terkenal dan sehebat itu karena istri pertama. Hanya saja sang raja sudah tidak mencintai istri yang pertama. Rekan-rekan sekalian, ketika waktunya tiba, sang raja sakit keras dan dia akan meninggal sepertinya, maka dipanggillah istri yang keempat. Dia bilang sama istri yang keempat, istriku, enggak bilang istriku ya, sayangku, Beb, papa sepertinya bakal meninggal. Kamu tahu, aku adalah yang paling mencintai kamu dari sekian istriku yang 4. Ketika aku mati nanti dan aku akan dikuburkan, maukah engkau menemaniku di dalam kuburan? Maka istrinya menjawab, ogah. Sambil pergi, dia meninggalkan itu tanpa sekata pun. Saya pikir sang raja sangat sakit hati, bagaikan sebuah pisau yang menghujam di antara jantungnya. Dengan sakit hati yang berlebih, maka dipanggillah istri yang ketiga. Sayangku, kamu tahu, kamu adalah yang paling aku cintai. Kemanapun kau pergi, aku selalu ikut, kau selalu kubawa. Sepertinya aku akan meninggal, bisakah kau temani aku di alam kuburku nanti? Maka istri yang ketiga pun berkata, tidak mungkin. Hidup ini terlalu indah. Kalau kamu mau pergi, silahkan pergi, aku akan pergi mencari laki-laki yang lain. Istri yang kedua pun diajak ngobrol dengan sakit dan sedih, maka diajaklah ngobrol yang kedua. Mama, bahasa nadanya, sepertinya bapak akan pergi. Bisakah mama temani saya nanti ke alam kubur? Dan saya tahu kau adalah istri yang paling bisa kuandalkan, yang selalu bisa kuajak bicara. Maka dengan tenang istri yang kedua pun berkata,
mohon maaf untuk kali ini aku tidak bisa memenuhi ajakanmu, tapi aku akan selalu datang. Aku akan mempersiapkan kuburanmu dan aku akan datang mengantarkan jenazahmu sampai ke liang kubur. Dengan rasa sedih yang menjadi ujug-ujug terdengar suara dari kejauhan, tenang, aku yang akan setia menemanimu kemanapun kau pergi, bahkan sampai ke liang kubur, aku akan menemanimu. Barang ditinggali, ternyata yang bicara adalah istri pertama, yang pada notabene istri pertama adalah istri yang selalu disia-siakan, istri yang sudah dia tidak cintai lagi. Maka dipandanglah istri yang pertama itu, sambil menangis dia bilang, maafkan kesalahanku yang dulu, aku selalu membiarkanmu, memperlakukanmu secara tidak adil. Rekan-rekan sekalian, dari kisah yang tadi, sebetulnya kita pun memiliki 4 istri. Kalian perempuan memiliki 4 suami yang mereka memiliki tempat tersendiri di hati Anda. Istri yang keempat itu adalah jasad. Jadi ketika kau pergi, jasad akan ikut pergi juga. Kecantikan, kegagahan, dan ketampanan akan hilang beserta hilangnya nyawa kita. Sementara istri yang ketiga adalah hartamu. Harta yang setiap waktu kau gunakan untuk mencari harta, tapi pada saatnya ketika kita meninggal dunia, harta itu tidak akan pernah mengikuti kita ke dalam kubur. Istri yang kedua itu adalah keluarga dan anak istrimu. Dia akan selalu ada untukmu, tetapi sayangnya saat kita meninggal, dia tidak akan pernah ikut ke dalam kuburan kita. Dia hanya akan sampai ke atas kuburan dan meratapi kepergian kita. Sementara istri yang pertama adalah istri yang selalu kita sia-siakan, istri yang sudah tidak kita cintai, itu adalah jiwa kita. Jiwa kita adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, karena kita tahu bahwa jiwa kita itu tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita cintai, seolah-olah jiwa kita kosong kerontang. Maka pada hari ini mari kita sama-sama isi jiwa kita itu dengan pengajian. Hari ini kita akan memberi makan istri pertama kita dengan satu kalimat, faslun surutu wujubihi khamsatu asya. Terima kasih. Ayo, urang ngaji, urang paraban, pamajikan urang nuka hiji. Kenapa rekan-rekan sekalian? Karena jiwa kita itu terkadang kita lupakan. Aya pengajian kita susah untuk datang, diajak sholat susah untuk datang, padahal pada hakikatnya sholat, ibadah dan lain sebagainya itu adalah memberi makan terhadap jiwa kita yang kosong. Siap? Ya, arek memperjuangkan istri yang keempat, kedua, ketiga atau yang pertama? Hari ini 15 hari, berarti hari ini kita akan memperjuangkan istri pertama kita. Orang paraban ya, jiwa-jiwa kita yang kosong itu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mangga, orang lanjut kajian kita itu hari ini adalah kitab Safinatun Najah. Kalau di pesantren kitab ini adalah kitab yang diperuntukkan untuk mubtadi. Jadi mubtadi teh orang yang baru belajar mengaji, maka disodorkan kitab Safinah kalau untuk fikih. Kalau untuk nahu kita diberikan jurumiyah, sementara untuk tauhid kita ajarkan Tijan ad-Daruri. Maka rekan-rekan sekalian, hari ini masih sekitar puasa. Kalimat ini mengantarkan kita lebih tahu lagi tentang syarat berpuasa. Syurutu wujubihi, syarat wajib berpuasa itu adalah khamsatun. Khamsah seberapa? Khamsah 5. Jadi dikatakan wajib kita berpuasa kalau kita memiliki syarat yang 5. Syarat yang pertama itu adalah Islam. Siapapun kita, selama kita beragama Islam, maka wajib kita berpuasa. Teman kita yang non muslim, tidak Islam, ikut-ikutan seperti kita, tedahar mulai di subuh sampai ke maghrib, itu tidak dikatakan puasa, karena puasa itu memiliki syarat mutlak, yaitu Islam pula. Kudu dibuka dengan kunci Islam itu adalah syahadat. Selama kita telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka di situ juga kita sudah mulai wajib melaksanakan puasa. Yang kedua itu adalah taklifun. Taklif itu adalah kita ku Allah dititah puasa. Emang aya jelema nu teu taklif, aya 2 jelema nu taklif ku puasa. Nu pertama itu adalah sobiyun wa majnunun. Budak leutik jeung budak gelo eta tidak boleh berpuasa karena belum wajib.
Pak, anak saya masih di bawah umur, usianya baru 10 tahun, tapi kok sudah puasa? Wajib nggak? Nggak wajib. Terus anak itu puasanya untuk siapa? Anak itu berpuasa dan berpahala, pahalanya dipersembahkan untuk orang tuanya karena orang tuanya berhasil mendidik anaknya untuk berpuasa. Jadi bangga sekali ketika kita memiliki anak yang di bawah umur tapi sudah berpuasa, anak yang di bawah umur tetapi sudah melaksanakan kegiatan kewajiban seperti sholat dan lainnya. Itu adalah ceng-celengan kamu ibu bapak ketika nanti di yaumul kiamah. Nanti kan kita ditanyakan, loh saya kok ada pahala puasa ini? Saya kok ada pahala berjamaah? Padahal saya nggak pernah berjamaah. Cek Allah teh, udah kemana sok dulu ke masjid kita ngadon elek tapi tunggunya berjamaah. Itu pun berpahala. Oke, itu yang saya temukan. Maka rekan-rekan sekalian, budak leutik teu wajib puasa karena belum memiliki syarat. Nu kadua nu teu wajib berpuasa teh nyaeta majnun. Nu gelo. Jadi nu gelo mah nu hilang akalna. Nu hilang akalnya itu apakah hilang disengaja atau tidak disengaja. Ada orang yang sehat, ada orang yang waras terus minum minuman yang memabukkan atau obat yang memabukkan terus dia hilang akalnya. Dia itu tetap wajib berpuasa karena akal hilang itu disengaja, bukan hilang akalnya gara-gara sesuatu yang besar. Contoh misalkan sesuatu yang besar ini, kita sedang berada di sini, ujung-ujung kita mendapatkan kabar bahwa ternyata keluarga kita di rumah meninggal semuanya. Kira-kira orang yang imannya kurang tebal, dia akan kehilangan akal, ngalaun ke ditu ka dieu nepi ka puasa lagi sampai harus dibatalkan itu. Tetapi ternyata kalau ternyata ngahaja, ngagelo-gelo ngahaja itu ternyata tidak, tetap puasa wajib. Ya. Kalau hilang akal itu kan tidur ya. Tidur itu hilang akal enggak? Hilang akal kalau tidur itu. Sebab ketika tidur kita tidak pernah tahu lagi mana malu dan tidak. Saya pernah mendengar orang yang tertidur kentut, tapi teeraeun gitu. Itu tapi teeraeun kenapa? Karena akalnya hilang. Ya, makana rekan-rekan sekalian, lamun pek jelema keur sare ulah dititah salat, sebab jelema keur sare mah teu wajib salat. Antepkeun we tok titah salat. Mun arek oge hudangkeun, geus dihudangkeun karek titah salat. Salah nya lamun anu sare kurang teh digeruan salat salah. Karena nu sare mah teu wajib salat, wajib oge dihudangkeun geus hudang karek titah. Kenapa? Karena yang tidur itu tidak taklif, teu dititah puasa. Oke, nu katilu ibu sadayana wa itoqotun. Itoqoh itu adalah sanggup. Ketika Anda sanggup melaksanakan puasa hisan wasaran, hisan itu secara tubuh kita sanggup, kita ini sehat semuanya, kita ini dewasa semuanya, tapi sanggup untuk berpuasa maka wajib berpuasa. Secara syara itu ada hal-hal yang dilarang ketika kita berpuasa, maka kita nggak boleh berpuasa, lain nggak boleh tekudu lah, jika no head gitu kan ya. Nah, selanjutnya yang itokoh itu adalah yang kuat dan tidak kuat. Kira-kira menurut kalian aki-aki anu geus kolot, titah puasa toh? Rek puasa gawe rek henteu teh gawe ngan tanya heula aki sanggup teu? Sanggup aki mah hayang puasa, mun teu sanggup entong puasa karena nanti pun boleh diganti dengan fidyah. Jadi enggak usah dikodok sebab bulan puasa gitu sanggup pun kumaha bulan engke. Diganti ku fidyah teh samud teh 1 kilo 200 gram satu kali satu hari. Murah dah. Menarik teu puasa teh tibang mayar ku bea 1 kilo 17.000 menurut. Gitu nya. Nah, hal-hal seperti itu tokoh tanya sebab aki-aki mah da bujeng-bujeng diajak saum dah, diajak lumpat ke moal daek. Ada yang menarik di kehidupan kita rekan-rekan sekalian. Di surat Yasin kita sering baca begini. Nanti waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Pernah dengar itu kan? Barang siapa yang umurnya Allah panjangkan tetapi Allah akan kurangi bentuk-bentuk kehidupannya. Nu asalna bisa lompat, nu umurna panjang mah geus teu bisa lompat deui. Nu asalna huntuna beres kabeh ayaan geus kolot mah huntu leungit. Sabab umur dipanjangan. Tingali we aki-aki. Aki-aki mah sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Nini-nini itu sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Kalau hari ini Anda merasa cantik, merasa ganteng, tungguan sia 40 tahun deui. Geuleuh nempona ge. Anak tersepeun incu komo sok bawel. Ya.
Pan bedanya kolot jeung budak beda deuk ya. Dak lamun budak leutik ya usia 1 tahun sataranyang keneh hek bedakan ku urang, hek ompong keneh pangku ka jalan pantes teu? Aki-aki coba. Anjir. Usia 60 tahun ompong keneh bedakan camehok pangku kemaneh ka jalan genong gitu tah. Ning nang gitu. Anak kecil ketika pipis orang tuanya gak marah loh. Dengan gemesnya ibunya bilang, "Ih, kamu pipis." Coba aki-aki ini heki di imah. Ngan hayo we modal. Cek budakna eta teh. Kamu cek batu. Gitu kan? Nah, maka hari ini rekan-rekan sekalian, istri keempat kita, masa muda kita, jaga dengan baik. Jangan sampai ketika tua, istri yang keempat itu menjadi sesuatu yang menjadi lelucon orang banyak. Bisa ya? Nonton istri lu kaubat tubuh kita, kecantikan kita, kegagahan kita gunakan dengan sesuatu yang positif. Oke, rekan-rekan sekalian, itu itokoh teh budak leutik, aki-aki, dan termasuk itokoh itu adalah wanita yang sedang haid. Awewe lamun keur haid cenah cek sara itu bakal nggak kuat untuk melakukan puasa karena banyak yang keluar. Entah apa yang keluarnya. Sehingga harus diganti dengan nutrisi lain yang harus dimasuki lewat atas karena ada yang banyak keluar lewat bawah. Maka secara syar'a orang yang sedang haid itu tidak usah berpuasa. Bukan tidak boleh, haram hukumna keur haid puasa. Nu haram deui keur bulan puasa tapi haid beranghakan hareupeun batur, eta leuwih haram. Jadi tetap saja Anda tidak usah berpuasa tapi enggak usah makan-makan di depan orang yang sedang berpuasa. Selanjutnya wasihatun. Selanjutnya yang wajib syarat berpuasa itu adalah sehat. Nu gering mah teu kudu puasa. Nu sehat mah wajib puasa. Jadi lamun pek aya ningali jelema teu puasa, urang kudu husnudon ka manehanana, berarti manehna teh keur gering, keur teu sehat. Apakah sehat badannya? Apakah sehat pikirannya? Nu gelo teh tadinya. Selanjutnya, ibu-ibu, wa iqomatun. Non iqomah itu adalah berada di satu tempat. Contoh, saya sedang berada di pangsor, maka ketika saya sedang berada di pangsor, saya wajib berpuasa. Tetapi beda lagi ketika saya harus pergi keluar daerah dengan perjalanan lebih daripada 70 km, maka di situ kita boleh tidak berpuasa ngaranna musafir. Ya kan ya? Musafir mah menang teu puasa. Anda melakukan perjalanan ke Cianjur ke Bandung teu puasa gae, tapi ge kudu di naon? Kudu di kodoan. Sampai ada supir nu nanya. Cek supir teh kieu, "Kang, abdi kan supir. Jadi setiap abdi kemana-mana, kadang ke Jakarta, kadang ke Bandung, kadang ke Surabaya, berarti abdi musafir. Berarti abdi menang meureun teu puasa." Gitu nya? Iya enggak? Orang yang jadi supir berarti dia sedang musafir. Berarti dia boleh tidak berpuasa. Pertanyaan selanjutnya, hari bulan Syawal, bulan haji dan seterusnya, apakah dia tetap keluar juga? Musafir, kalau supir keluar nggak? Pasti keluar kan? Tidak hanya di bulan puasa. Berarti kalau bulan puasanya dibatalkan, terus arek iraha ngodoanana. Sabab Syawal oge nyupir keneh. Bulan haji nyupir keneh. Ada beda pendapat. Pendapatnya begini, tanya sama keluarganya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau secara uruf dikatakan keluarnya itu sebagai pergi, maka itu disebutnya musafir. Tetapi secara uruf disebut keluarnya itu adalah bekerja, maka itu tidak disebut musafir. Tanya ke pemajikanna, "Bapak kemana?" "Bapak nuju damel, gawena teh nyupir." Maka dia tetap harus berpuasa. Tetapi ketika ditanya, "Bapak kemana?" "Bapak mah keur musafir, keur nyabah." Maka di situ tidak, artinya boleh tidak berpuasa. Sudah kelihatan bedanya? Kelihatan belum? Balik deh. Lamun pe keluargana ditanya, "Bapak keur ka mana?" "Bapak keur gawe." Ternyata gawena itu jadi supir menuju Bali misalkan. Dia tidak termasuk musafir karena perginya itu bukan gara-gara pepergian tetapi gara-gara arah kerja. Seperti ini rekan-rekan sekalian. Melihat perempuan itu hukumnya haram. Saya melihat Anda itu haram sebetulnya. Tetapi agama membolehkan 3 hal. Anda boleh melihat perempuan itu, 1, litaklim, ketika belajar.
Yang kedua, lil muamalah ketika bekerja ekonomi. Yang ketiga itu adalah at-tadawi ketika berobat. Perempuan ketika berobat terus dibawa ke dokter, dokter boleh melihat perempuan itu. Ibu-ibu, ada yang pernah ke dokter Jun, ibu-ibu? Oh, ada pernah ke dokter Jun deh. Dicabakan ku dokter Jun mah dibukaan, ditempoan. Bari urang kudu mayar di. Ya, enggak, istri saya dibawa ke dokter kandungan. Dokter kandungannya itu laki-laki, dicabakan, ditinggalian, hek tungtungna urang kudu mayar. Mun arek kita manehna nu nyabak nu ningali mayar ka urang gitu maksudnya. Nah, ternyata agama membolehkan ketika kita berobat, penyakitnya di situ dilihat oleh dokter, dipegang oleh dokter, itu boleh. Selanjutnya, perempuan nu ngajagaan warung, misalkan awewe jaga warung ya. Boleh nggak dilihat? Boleh, karena itu sedang bekerja. Tetapi masalahnya ketika saya dan rekan-rekan sekalian neangan tempat kopi, tetapi kita memilih di situ yang ada perempuannya, disitulah kita mendapatkan keharaman. Kenapa? Karena warung Pak Alif aya kopi, ya, warung Pak Koko aya kopi, warung Pak Usman aya kopi, kunaon menang ka warung Bulinda. Tujuanna naon? Hayang ningali Bulinda, berarti hayang ningali Bulinda hukumna haram. Karena tujuannya untuk melihat, bukan untuk membeli. Itu maksudnya. Sudah ketahui kan? Nah, sama seperti itu tadi, orang-orang yang pergi musafir tidak dikatakan musafir kalau ternyata perginya itu adalah urusan pekerjaan menjadi supir. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan boleh dan tidak bolehnya berpuasa. Maka kalian, rekan-rekan sekalian, lamun arek kemana-mana, kayaknya arek nonton Persib misalkan di Bandung, di Gede Bage, ini tadi itu menang tetap puasa, menang ngan puasana teu ngan membatalkan hukumna makruh sebab pergina lain pergi karena kehalusan tapi pergi rek nonton bola. Yang perempuan nanti akan healing kemanapun ternyata di bulan puasa, boleh nggak tidak berpuasa? Mangga boleh tidak berpuasa selama itu dikatakan sebagai safar. Ngan saparna harus safar yang positif. Namun safar negatif mah teu meunang. Apana neng? Banten. Rek naon neng? Rek ka pantai. Rek naon? Ada deh. Nah, jadi bukan sesuatu yang positif gitu ya. Maka tidak berpuasanya pun nanti itu dipertanyakan. Nah, ibu bapak itu syarat untuk orang yang berpuasa. Yang pertama itu tadi apa? Islam. Yang kedua adalah taklif. Yang ketiga itokoh, sanggup. Yang keempat sehat. Dan yang kelima itu adalah iqomah, berada di kampung sendiri. Selanjutnya faslun arkanuhu salah satu asya. Ini yang menarik untuk kita. Rukun puasa itu ada 3, rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu adalah niat lailan likulli yaum. Awas, yes, yang selalu terlupakan. Nancing niat lailan likulli niat lailan likulli yaum. Niat berpuasa saban-saban poe. Ada yang pernah enggak Anda lupa ketika niat? Karena prinsipnya ketika Anda lupa niat, barang jam salapan orang ingat alah sia teu niat, maka Anda harus melakukan kegiatan puasa teu meunang daang teu meunang minum haram hukumna, dan nanti di bulan yang lain Anda harus mengkodok itu gara-gara poho niat. Makanya untuk puasa mah niatnya itu dibebaskan sejak awal malam. Orang teh misalkan pas beduk teh atau sendiri di Masjid Agung terus dahar, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika wa tabirul blah kurang daang geus beres daang terus langsung niat puasa terus kan gae. Nawaitu soma godin an ada ifardhi sahri ramadhani hadis sanati lillahi taala. Mangga saking perlunya niat di bulan puasa sampai waktunya pun dipanjangkan. Beda dengan sholat ibu bapak. Lamun sholat mah niat itu ketika takbiratul ihram. Saya ingin mengkritisi ini loh, rekan-rekan. Ketika niat itu pun dan niat itu bukan talafud ya, bukan Allahu Akbar ya. Contoh begini. Pas maghrib ya, orang lompat, nepi ka jajaran terus yuk Allahu Akbar. Aya niat tuh kira-kira. Cek orang teh kieu. Nawaitu nawaitu rupa hadasin salat teh. Oh, soalnya gitu. Wasoli fardhu maghribi salah sarakatin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi taala. Terus langsung yuk Allahu Akbar.
Fikih kami Syafi'iyah itu tidak boleh. Tidak boleh bagaimana? Karena wa mahaluha fi qalbi. Tempatna niat itu di hati loh rekan-rekan. Jadi lamun pek di hati nyebutkan niat abdi salat maghrib 3 rakaat jadi makmum nyadep ka kiblat Allahu akbar. Itu baru niat. Sementara yang kita ucapkan nawaitu sholli fardhu maghribi salat rakaat Allahu akbar, itu bukan niat, itu namanya talaffuz biniat. Dan saya bisa memastikan orang yang Allahu akbar langsung dia, saya pikir enggak ada niat di dalamnya. Karena niat itu ketika Allah dina hati berjalan ke niat abdi salat maghrib 3 rakaat makmuman karena Allah Ta'ala. Itu baru niat. Kalau Anda langsung Allahu akbar enggak ada niat saya pikir. Itu Syafi'iyah, madhab Syafi'i. Madhab yang lain mengatakan boleh. Artinya begini, ketika saya pergi ke masjid pun itu sudah dianggap niat katanya untuk sholat. Gitu ya, enaknya bermadhab. Nah, rekan-rekan sekalian, kita kembali ke niat puasa. Pak, abdi mah sahur, Pak. Terus sahur nanti pan niat puasa. Terus dina hati aya niat puasa kerisukan. Enggak ada niat, dan saya pikir sahur itu adalah sebuah niat untuk berpuasa. Itu tidak cukup. La yaji'u. Nanti tercukup sahur atas sahur piniat. Tercukup Anda melakukan sahur untuk kekuatan berpuasa, tetapi dina hati teu niat rek puasa isukan. Makanya rekan-rekan sekalian, ada ulama yang lain namanya Al-Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah mengatakan niat berpuasa itu boleh dilakukan untuk 1 bulan. Jadi gitu. Pas di malam Ramadan pertama, terus kita niat nanti sabulaneun. Nawaitu shauma syahri kullihi. Niat abdi puasa sabulaneun. Boleh tah? Artinya kita harus kembali dulu mengikuti madhab Maliki yang membolehkan niat untuk 1 bulan. Karena menurut Imam Maliki niat itu tetap saja untuk 1 poin. Teu bisa disapoekeun sakalikeun. Untuk apa? Untuk menjaga suatu saat Anda lupa niat, Anda sudah berniat selama untuk 1 bulan. Celakanya rekan-rekan sekalian, niat itu lamun pek urang taraweh pasti niat. Mun teu taraweh mah sok aya pokona. Sok taraweh tara maneh. Neng Sandia ini yang siswi, Anda suka taraweh enggak? Bagaimana menurut Anda tarawehnya? Suka yang cepat atau suka yang lambat? Bagus. Saya selagi kecil ya, bahasa ketika kecil, saya lebih suka mencari imam yang cepat. Karena itu menyenangkan. Kita bisa bereksplorasi di situ. Ya, sekian misalkan. Coba di masjid kalian, hari malam pertama itu ramai enggak? Malam kedua? Malam ketiga? Malam sekarang mah jelema teu aja deh kalah nyariin status. Alhamdulillah lebaran 24 hari lagi. Bagus. Puasana ge henteu, tarawihna ge henteu. Saya senang loh ketika tarawih dengan orang yang cepat. Coba kalau imamnya begini kira-kira. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu henteu. Beda loh, beda bacaan, beda amin. Coba berganti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sekarang banyak ditinggalkan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Aduh. Itu maksud saya. Ketika tarawih Anda bisa bereksplorasi. Woi, amin. Subhanallah, ya jelema ya. Coba. Ya, emang begitu. Apa yang membedakan itu rekan-rekan sekalian? Yang membedakan itu ternyata yang pertama itu adalah dia melihat gurunya. Yang kedua itu adalah karakternya. Punten pisan. Di karakter kita pun beda. Saya, Pak Andri dengan Pak Sopar karakternya beda ketika membacakan rotib. Pak Andri mah lamun maca rotib ganjangnya. Pak Sopar sedang, saya lambat. Karena karakter saya kayak keong begitu. Dulu saya pernah pesantren di Darul Aitam ketika maca rotib itu tungtung nahu kuno pada gitu. Rotib mah jauh belum
Kalau tiba ngejol-jol, jalan nu kadang nanti ada gancang. Jadi roti teh cukup 5 menit. Tapi saya pindah ke Sifatul Rahmah, roti itu ternyata dibacakan sampai setengah jam dah. Ya Latifu lam tajal utufina fi manajal innaka latiful lam tajal utufina wal muslimin. Ternyata hari ini saya kabawakeun ku pesantren yang baru. Jadi lila, jadi hampura lamun urang lila teh roti Bandar. Ya. Beda. Dan rekan-rekan sekalian, ketika taraweh itu Anda punten pisan, jangan sampai Anda mendahulukan taraweh tapi melupakan puasa. Hari taraweh na rajin, puasa henteu. Jadi lamun pek puasa teh jika jauh tanda, puasa teh jika tanggal jauh doyong gitu tanya. Terus ditanyeng nanti ku taraweh tah supaya ulah non. Supaya ulah rungkat. Ai nama maneh mah ari tatanyengna dijieun, ari cauna eueuh. Coba lihat nanti. Lihat nanti di Idul Fitri rekan-rekan sekalian, di Idul Fitri nanti Anda akan lebih banyak melihat orang yang tidak berpuasa atau datang ke masjid. Di masjid teh Idul Fitri lolobana jelema nu teu puasa eta teh. Nya. Da yakin, saya masih yakin sih 100% jelema anu sok tarawehnya ke masjid berarti jelema eta beurangna puasa. Di Pangsor ayeuna taraweh geus 2 jajar dah. Tapi di hari pertama itu sampai keluar loh, lebih banyak ketimbang sholat Jumat. Kalau tidak salah di Masjid Agung itu 3 lantai, ketika malam pertama itu pinuh, di handap pinuh, di tengah pinuh, di luhur pinuh. Ayeuna mah tibang sajajar deui. Dan saya bisa meyakinkan orang yang ikut taraweh berarti dia adalah orang yang berpuasa di siang harinya. Karena dia berpikir kesempurnaan puasa itu dengan tarawih. Coba angkat tangan yang hadir di malam pertama tarawih, angkat tangan coba. KBH. Coba angkat tangan yang malam tadi tidak tarawih. Woi. Ingat. Ini in memorial ya, in memorial. Ketika kecil nih, saya ketika kecil, lamun pek ka masjid teh, lamun pek tarawih ya. Kadang-kadang imam geus Allahu Akbar, walabdolin, urang karak nangtung ya tanya. Allahu Akbar nangtung. Aya deui beh dia nakeun leuwih sangeuk deui. Imam teh geus maca surat ya, maca surat geus arek ruku urang karak nangtung Allahu Akbar. Saya lebih gila lagi ketika imam arek assalamualaikum. Urang teh lulumpatan ya, atawa ngagoler gitu gini. Imam teh assalamualaikum. Fil alamina innaka hamidum majid. Urang keur ngagoler teh diukeul api gitu. Imam assalamualaikum, urang milu assalamualaikum. Ada yang pernah begitu enggak? Aduh. Agur. Ternyata kita banyak kesamaan ya. Aya henteu anu keleutikna pernah maling mangga? Aya. Belajar. Keleutikna pernah maling mangga aya teu tetangga? Aya nya mau uyah unggul di mana teh. Manggahna nu batur. Bu Neneng pernah? Pernah ya? Kamu kan pernah kecil ya. Oke, rekan-rekan sekalian. Itu ya. Yang pertama, rukunnya itu adalah niat di malam hari. Artinya kalau Anda ikut tarawih berjamaah, saya yakin niat Anda itu tidak akan pernah terlupakan karena imam selalu mengajak kita membaca niat setelah sholat tarawih. Gitu jangan soknya. Nah, beres amin gering tungtung teh nawaitu soma badin anadai fardisari ramadhani hadis sanati lillahi taala. Yang selanjutnya ibu bapak sekalian yang saya hormati, rukun puasa yang kedua adalah watarku muftirin, meninggalkan yang membatalkan. Apa yang membatalkan rekan-rekan sekalian? Yang membatalkan itu adalah memasukkan sesuatu terhadap lubang-lubang yang ada di tubuh kita. Aya nu asup kana liang nu urang eta membatalkan puasa. Ari liang di urang aya sabaraha hiji? Aya 12 tidak. Artina kieu lamun pek urang cilaka geudinya pas ngagubrak walah sia cilaka 12. Naon sababna? Sabab lobang-lobang di tubuh kita itu ada 12. Sok hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nepi kana beuteng 10 eta teh dak.
Tah na beuteng teh bujang, handap aya lah. Jadi 12 jeung dihandap hareup jeung tukang. Anda harus menjaga itu, jangan sampai sesuatu masuk ke dalam lubang-lubang itu ketika Anda berpuasa. Ayo, sia. Ayo geuningan, alah sia urang kasupan ceuli. Pernah kasupan ceuli teu? Asup cai karena ceuli maksudna gitu pernah ya? Batal teu puasana? Cenah itu membatalkan. Awas, saya sampaikan kembali, lubang yang terbuka. Pak, abdi mah lubangnya tidak terbuka, tapi ada yang masuk seperti apa? Disuntik misalkan. Kalau disuntik itu kan tidak terhadap lubang yang terbuka ya. Kita bolongi dengan jarum, seret terus disuntik. Apakah itu membatalkan puasa? Ulama berpendapat membatalkan dan tidak. Sebagian sebutnya batal, tetapi lainnya mengatakan tidak membatalkan karena itu bukan lubang yang bisa dimasuki oleh apapun kecuali oleh jarum suntik. Oke, bisa paham itu? Naon nu ngabatalkeun teh dak? Nu ngabatalkeun teh apakah makanan, apakah minuman, apakah disengaja, apakah tidak disengaja? Lamun tidak disengaja itu dihitung dulu berapa yang masuknya. Saya lupa tadi, kenapa? Saya makan bakso sabaraha hiji? Saringkok, Pak. Ngomong lupa tapi saringkok, eta mah gagal. Tidak bisa seperti itu, Berguso. Kalau lupa itu sedikit. Barang diasaan, wah asin, sekitar berpuasa itu tidak membatalkan. Iya mangadaang bakso teh asa geunah-geunah teuing gitu nya. Kunaon kitu? Padahal urang teh keur puasa. Eta keur puasa ngadaang bakso alasan lupa. Lupa itu tidak banyak, lupa mah sedikit. Pernah ada kelupaan makan banyak? Enggak ya. Lupa itu selalu diingat-ingat. Itu. Oke, balikan deui. Naon tadi teh? Watarku muftirin dakiron. Dakiron teh ge. Dakiron itu tidak dalam keadaan lupa. Dakiron teh. Kita sedang sadar terus makan sesuatu. Kaluman misalkan urang teh cicing we kitu nya, aya laleur liwat capluk, hop gitu. Itu ternyata membatalkan karena itu pemilih sendiri. Yang selanjutnya adalah muhtaron. Muhtaron itu pilihan sendiri. Awas nih rekan-rekan sekalian, jangan sampai gara-gara solidaritas Anda membatalkan puasa karena kawan-kawan Anda mengajak berbuka puasa. Dak godin cenah. Ya, aya nu pernah ngajak itu tuh. Itu kan pilihan kita antara mengiyakan dan tidak. Mukmin yang baik itu berarti Anda harus sanggup menolak loh. Tolak saja, ngapain? Bagaimana kalau dipaksa? Dipaksa teh kieu. Urang teh keur ulin ditewak ku babaturan. Babaturan deukeut pisan, geus lila teu papanggih geus 20 tahun, ditewak di Borogon. Hayu sia urang batalkeun. Embung, tong bung sia ditewak ku babaturan kopatan, terus di Borogon, diwewelan ku baso. Iya. Terus geus ku baso nginum. Masuk deui, kan lila-lila gendah ya. Dan dia berpikir saya teraniaya misalkan. Maka dia nikmati itu, tetap saja kalau dia menikmati itu membatalkan. Tetapi kalau kita meronta tetapi tetap dipaksa, itu boleh-boleh saja. Lepehkeun we, beres lepehkeun basona. Oke, basona lepehkeun. Karak deh. Ngomong-ngomong baso teh sok inget dak ari baso gede kunaon sok didaang paneuri dah. Hah? Ya. Bener teh misalkan ketika kita makan bakso kunaon eta bakso teh sok didaang paneuri nu badagna ya. Ulah tinggal we sikat tinggal nu badagna barang arek didaang murag. Nah, sekarang itu menurut ilmuwan itu masih misteri katanya. Sampai sekarang belum ada jawaban yang valid tentang kenapa bakso yang besar dimakan terakhir. Jawabannya ternyata masih belum ada yang otentik itu menurut penelitian. Oke, gitu ya. Dakiron, muhtaron, goiri jahilin. Kayak punten, goiri jahilin itu adalah dia bodoh tentang itu. Sugante ari ngarokoman teu batal da teu didaang dibang dihisep. Kitu nya. Tah lamun teu apal mah eta teh tidak membatalkan. Lamun teu apal, tetapi mandur teh kieu dak. Di situ tidak ada orang yang membicarakan tentang batal dan tidak batalnya puasa. Terus di daerah itu dia puasa kita sadaekna we,
jam 7 teh masih berang-daang kene misalkan. Terus engke maghrib terus dia baru berbuka puasa. Kenapa begitu? Enggak tahu, saya pikir puasa seperti itu. Emang enggak ada kiai yang bilang? Enggak ada. Terus enggak ada yang bilang misalkan siapapun, enggak ada, saya enggak tahu tentang puasa. Maka itu diperbolehkan. Tetapi rekan-rekan sekalian, hari ini kita tidak ada yang bodoh. Kenapa? Karena di setiap kampung, di setiap daerah selalu ada pengajian di malam hari yang dipimpin ustaz. Orang teu apal geuning kunaon, da maneh mah teu milu atuh kana pengajian lagi da moal apal. Kita tidak termasuk orang jahil di situ. Kita dianggapnya pintar karena Anda tidak hadir ke pengajian, kita dianggapnya pintar. Ya. Nu ngarasa bodoh mah dia datang terus dia pertanyakan apa yang dia menjadi ganjalan, nanti akan disampaikan. Oke, rekan-rekan sekalian, itu saja. Muhtaron jahilin ma'dzur. Itu. Terus selanjutnya rukun puasa itu adalah wasoimun, orang yang berpuasa itu sendiri. Dan wajib puasa mah jelema dak. Ya. Hari lain jelema mah teu puasa ge gae. Kita manusia bukan? Orang jelema lain. Wajib puasa tuh? Iya, jelema lain ya. Wajib puasa tuh? Masih puasa kene? Masih. Sekarang kita bukan anak-anak kecil lagi ya. Anak-anak kecil itu pura-pura sahur, pura-pura puasa dan pura-pura berbuka. Ada yang pernah begitu? Awas ya, masa kita sudah lewat untuk itu. Saya dulu begitu, ikut sahur, ikut buka, padahal burang hakan. Nah, rekan-rekan sekalian, di pasal selanjutnya dikatakan faslun wa yajibu ma'al qada lisaumi wal kafaroh al-udma wa ta'zir alaman absada shaumuhu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisyaum. Pertama, ini saya khususkan untuk ibu guru dan bapak guru yang sudah menikah. Untuk kalian ini sebagai pembelajaran ke depannya bahwa wajib qada keur jelema nu puasa, di samping wajib qada wajib oge kifarat. Ya, kifaratna kifaratul udma. Apa kifaratul udma itu? Kifaratul udma itu adalah kalau Anda melakukan itu, maka di bulan selanjutnya Anda wajib qada, di samping qada Anda wajib kifarat. Naon kifaratna teh? Kifaratna teh nyata puasa 2 bulan berturut-turut. Beres urang teh qadaan ieu, terus kifarat 50 poe, geus 50 poe batal, maka Anda harus mulai dari awal lagi menuju ke 60. Rak lumayan itu. Tapi mudah-mudahan lah kalau iman kuat. Untuk siapa? Alaman absada saumuhu, kepada manusia yang merusak puasanya di Ramadan, di bulan Ramadan, yauman kamilan sempurna 1 hari, bijima'in tamin, melakukan hubungan suami istri di bulan puasa di siang hari, maka Anda wajib bayar qada dan wajib kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Riri hati-hati Riri ya. Riri mejeunna budak hiji ya. Suamina lamun pek ehean, lamun diberang siku ya siku. Sia 2 bulan kita berturut-turut ini. Awas. Ini yang perempuan juga hati-hati ya ke depannya. Jangan sampai ketika Anda berpuasa di bulan puasa, suami Anda ngajak untuk melakukan hubungan badan bulan puasa di siang hari, benar sekali lagi di siang hari itu tidak dibolehkan. Kalau malam hari kumaha malam hari? Taruh sampai kabulinda itu mah. Kalau malam hari boleh ya? Oke, konten rekan-rekan sekalian, kalau Anda melihat fikih, nanti apalagi di fikih itu ada bab-bab yang lainnya. Di fikih itu dibicarakan tentang hubungan intim. Hubungan intim seperti apa itu disampaikan, itu bukan bukan x gitu ya. Bukan sesuatu yang non kurang mah jorang gitu ya. Karena fikih mengajarkan itu untuk taklim, untuk tarbiyah. Jadi bisi. Kalau Anda tidak mengenyam dunia pesantren, di fikih itu sebetulnya sangat vulgar sekali. Bagaimana jima itu seperti apa itu disampaikan dalam bahasa ulama.
Jadi jangan pernah berpikir, jorang tina pengajian, tidak seperti itu. Kita harus tahu, ini sebagai tarbiyah untuk pembelajaran bahwa itu semua di bulan puasa itu tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang boleh ketika di bulan-bulan yang lain, maka di bulan puasa itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak boleh. Daang nu asalna bebas, puasa mah geus teu meunang deui. Minum nu asalna bebas, puasa mah geus teu meunang deui. Coba mari kita meloncat ke dunia tasawuf tentang puasa. Rekan-rekan sekalian, puasa itu adalah menahan lapar dan haus. Itu secara fikih. Tetapi secara tasawuf, puasa itu adalah menahan di samping menahan lapar dan haus, tapi juga kita harus menahan perilaku kita dari sikap dan tindakan apa-apa. Jadi lamun pek di lain bulan puasa urang sok ngomongkeun batur, kan ngomongkeun batur itu menangnya. Bulan puasa mah leuwih teu meunang. Lamun bulan lain orang sok nyarekan batur, di bulan puasa mah leuwih teu meunang. Karena apa? Karena kita berakibat terhadap pahala puasa kita, rekan-rekan sekalian. Kieu ari puasana mah sah, tetapi hanya sebatas melaksanakan kewajiban puasa. Jadi artinya ge nu ngaranna wajib teh kan begini ibu-ibu, bapak-bapak. Nu wajib mama yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Orang itu akan dipahala ketika melaksanakannya dan akan disiksa ketika meninggalkannya. Urang teh puasa tetapi tidak pernah pahala, ngan teu disiksa hungkul kunaon? Sabab dina jero puasana teh masih keneh aya sifat-sifat lain jelema. Awas, nu ngaranna gibah itu lain sifat jelema, rekan-rekan sekalian. Nu ngaranna nyerekan batur di bulan puasa tanpa sebab itu adalah bukan sifat manusia. Apal teu gibah? Gibah apal teu? Gibah teh kieu tah, maraneh init ka mana? Init ka undangan, balik undangan ngobrol jeung babaturan teh obrolanna sederhana. Ih dah, sayur teh asa haseumnya. Eta geuning satena ge asin teuing. Pugu eta ge urang ge aneh ningali pangantena, ari awewena geulis eta ya Allah ngan salakina menang kolot kitu. Eta teh pagawean-pagawean nu kitu teh ngaranna gibah, rekan-rekan sekalian. Karena gibah itu ternyata banyak dilakukan oleh perempuan dan lebih banyak lagi dilakukan oleh laki-laki. Laki ge sarua ada. Objek apapun rekan-rekan sekalian itu bisa menjadi bahan gibah. Ningali panganten salakina kolot itu bakal jadi bahan gibah. Ningali sayur beda warna itu bakal jadi bahan gibah. Termasuk pakaian hungkul, lalakina make pakaian hideung, awena make pakaian pink. Ya satu cocoknya. Eta nu kitu-kitu bae jadi penilaian kita dan jadi obrolan kita. Itu adalah gibah. Apal teu dosa gibah jiga kumaha? Saya tetap ingin mengulang ini. Coba, barangkali Anda belum tahu tentang gibah seperti apa yang tidak boleh dilakukan di bulan puasa, rekan-rekan sekalian. Ada seorang datang terhadap kiai. Pak Ustaz, apa nak? Saya gibah. Apa yang kamu bicarakan? Saya bicarakan tentang Bu Neneng, Pak Ustaz. Terus Bu Linda juga saya bicarakan. Siapa lagi? Bu Anis juga, Bu Siska juga. Sama siapa bicaranya? Sama kawan-kawan. Itu gibah nak. Iya, makanya saya ingin tobat dari gibah itu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Gampang nak. Loh kok gampang? Begini nak. Kamu pergi ke pasar. Di pasar kamu beli ayam. Ayamnya ayam hidup ya nak ya. Anu ayam buluan kene. Kalau sudah begitu gimana Pak Ustaz? Ayam itu bawa ke sini. Tapi buluna kudu dicabutan. Cabutan buluna. Kalau nanti sampai ke rumah kamu harus sudah ayam itu sudah harus tidak berbulu lagi. Gampang Pak Ustaz? Ya gampang, silahkan. Ini tah jelema teh ke pasar meuli hayam, cabutan buluna teh. Nepi ka imah Ustaz hayam geus bunuh. Sudah Pak Ustaz? Oke, sudah. Bagus nah. Sementara kamu sudah aman dari dosa gibah. Tapi sekarang kamu balik lagi ke pasar, kamu punguti bulu-bulu yang tadi ada di ayam ini terus masukkan ke tempat semula. Susah Pak Ustaz. Gibah seperti itu. Gampang diucapkan tetapi sulit untuk ditobatkan. Maneh teh kudu balik deui ka pasar, bulu-bulu nu tadi ngampung pulungan pasang di tempat semula. Lamun bulu jangjang pasangna jangjang, bulu beuteung cacang pasangna beuteung. Artinya rekan-rekan sekalian, kalau tadi Anda bicarakan tentang Bu Linda, maka Anda harus datang ke Bu Linda. Bu, tadi saya bilangin Ibu loh, halus goreng, jelek sih Bu. Bu, kabu Neneng, saya tadi bilangin Ibu loh sama kawan-kawan, halus goreng, Bu. Saya minta maaf ya Bu ya. Masalahnya takut ditanya nanti, ngomong ke daun sih. Gitu kan? Suka nggak kalian ngomongin guru di belakang? Suka nggak?
Jangan bohong, saya juga suka ngomongin kalian di belakang. Ya Ibu Guru ya, kita suka ngomongin siswa-siswa di belakang ya. Siu bangor, siu mah. Ada mah bangor oke dari sakolakeun urusaneun urangnya. Nya teh. Yo asa ditulungan kehe. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu ternyata gibah itu adalah sesuatu yang membocorkan nilai pahala kita. Jadi kalau setiap hari masih banyak kelakuan-kelakuan yang di luar bukan kelakuan jelema, ternyata itu menggerogoti pahala kita ketika berpuasa. Makanya orang lebih sering diamnya daripada ngomongnya. Orang alim itu ketika berpuasa dia lebih banyak diam. Tinggal Pak Alim tuh, diam we tadi itu ngomong. Takut ketika ngomong dia bergibah loh. Mangga rekan-rekan sekalian, usahakan untuk hari ini kita tidak ngobrol sampai pulang ya. Sekolah apa kuburan gitu. Ngomong. Karena kemarin saya sampaikan loh, obrolan jelema mah 5 menit bener kan itu nama pasti gibah, kan itu nama yakin deh kan. Naon we diomongkeun. Aing mah geus beal di wae. Rage bieu keluar. Saha sih anu mencet beal teh? Puriri, udah puriri mah ya aing mah teu ngarasakeun kana beuteung urang. Tadi belajar lapar karena istirahat jajan geus beal deui. Eta teh gibah dah. Aya objek yang selalu kita ada di situ. Oke, wasoimin. Terus tadi punten kafaratul ujma itu adalah untuk perempuan-perempuan dan laki-laki yang melakukan kegiatan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka pertama dia harus qada, yang kedua dia harus kafaratul ujma, puasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi ada pilihan-pilihan yang lainnya. Saya enggak akan sampaikan itu. Karena ini untuk menjaga kita saja. Terus wayajibu ma'al qada al-imsak lisaum fi sittati mawadnya. Ieu bahasa teh. Wayajibu jeung wajib ma'al qada bari qada. Terus al-imsak teh nahan? Lisaum keur jelema nu saum sittatu mawadi'a. Jadi dak kahiji Anda wajib imsak. Imsak teh nahan ya, omong puasa tetapi teu beurang daang. Maksudnya omong teu puasa tapi teu beurang daang. Ngan engke di bulan-bulan yang lain kudu qada. Aya genep eta teh. Nu kahiji li anna fi gorila mutadin bititin. Kayak juga al awal fi Ramadan la fi gori ala muta'adin bi fitrihi. Ki ala muta'adin bi fitrihi teh. Orang berbuka puasa itu tanpa sebab ujug-ujug itu ujug-ujug buka we. Bukan sebab karena lapar, bukan ditipu sama kawan-kawan. Pas kia misalkan pas balik ka imah, di imah ternyata aya orson. Apal orson tuh? Orson mah baheula nya sirup ABC meureunnya. Sirup ABC jam 2 beurang, panas poe dina meja teh aya sirup ABC. Aya es di jero teh. Terus aya bulir-bulir cai di blur es teh. Bari ngamek teh ka jero teh. Weh, saha eta anu neuneun sirup dina meja? Leungun amis. Eta bahasa leungun amis eta teh dah. Leungun amis teh berarti kumaha? Dia minum loh. Orang yang sengaja tidak berpuasa itu adalah muta'adin bi fitrihi, maka engke geus nginum es eta, Anda tidak usah makan-makan yang lainnya, tunggu sampai nanti maghrib. Tetapi nanti pun harus qada. Oke, sakali we cukup. Nu ngahaja. Lapar-lapar teh teu kuat ya baso sikat, baso olah teu kuat ka. Itu muta'adin bi fitrihi. Tapi beres geus ngabaso terus nginum. Aya kieu geunya. Saya paling piamekeun eta jelema nyeun status. Sebenarnya mah puasa teh teu kuat ya teh. Kan tadi burang diganjel ku sarimi jadi kuat tapi ka magrib. Piamekeun nya. Kita puasa teh geus teu kuat kan diganjel ku sarimi tadi burang dina jadi kuat tapi ka magrib. Ternyata ngaganjel sarimi di bulan puasa itu boleh menurut dia ya. Oh meureun artina geus sakali mah daang ka dituna naon disebutna teh? Jangan diteruskan. Nu kadua pala wargi sadayana, nu kadua wasani ala tarikin niat lailan fi fardin. Tadi teh jelema anu ninggalkeun niat di malam hari ya, terus ternyata jam 8 atau jam 9 beurang inget, aduh eta teh wayahna ibu-ibu Anda harus layaknya seperti orang berpuasa, tetapi puasa itu tidak Allah hitung sebagai puasa. Jadi kan bulan-bulan kita kudu dikodoan we. Cek pamajik cek salah kita, ari maneh ngodoan naon? Baheula pernah teu puasa sekali. Kita sama-sama sahur dan buka bersama kok. Iya, 1 hari saya enggak pernah, saya tidak niat. Ternyata niat itu begitu loh.
Urang teh pohon niat, terus urang teh beurang nanti kudu bersikap layaknya seperti orang yang berpuasa, tetapi tidak dihitung sebagai orang yang berpuasa. Bener ya, ini catatannya ada ya, ini fikih ya. Mari kita beragama dengan aturan. Karena seringkali kita beragama tidak dengan aturan. Yang ketiga itu adalah wasalisu ala man tasyahara donan baqo al-lail fabana khilafu. Urang Sundakeun mah kieu, jelema teh sahur dah. Barang keur sahur ngeunah we dahar. Ujug-ujug adzan subuh. Kaliwat berantinya sabab nu ngaranna imsak mah 5 menit sebelum adzan subuh. Iya dahar sakeluarga. Ujug-ujug adzan di masjid. Alas ya, berarti beres imsak. Berarti urang beurang daang teh satos imsak. Maka orang itu wajib melaksanakan kegiatan berpuasa dari subuh sampai maghrib, tetapi Allah tidak hitung itu sebagai puasa dan Anda harus qada nanti. Makanya sahur emang semen penting we jam 12 lah baru main PS. Jadi kasiangan ge kenai. Gitu ya. Eta mah rada geunah ka harti nu kaopat. Warabiu alaman abtorodonan al-guru fabana khilafuhu. Nu kaopat mah jelema buka rekan-rekan sekalian sugan teh geus magrib padahal can magrib. Kan sok dibejaan geuning nya. Punten, saya ketika kecil ketika makanan itu tah, kan sok dibejaan nih waktu magrib tinggal 5 menit deui tah. Saya sudah mulai mendekati dapur. Terus dibejaan. Waktu maghrib tinggal 3 menit lagi. Tah bala-bala teh dicekal kitu tah. Waktu maghrib tinggal 2 menit lagi. Geus kadieu tah bala-bala teh tah. Waktu maghrib tinggal 1 menit geus nempel. Arek teh Allahumma sholli ala. Eta sugan teh adan, ieu dihakan langsung dimakan. Maka rekan-rekan sekalian, orang berpikir itu sudah maghrib padahal belum maghrib, terus kita berpuasa, punten puasa itu tidak dihitung. Walaupun kita sudah capek-capek dari subuh sampai maghrib. Makanya saya juga harus sampaikan, kenapa di masjid saya, di masjid kami, batur mah geus bararuka, urang mah acan da. Sok urang pangser mah pastilah Pak Usman ya. Batur mah geus ka mana mah di dieu mah can adan-adan acan. Itu namanya ikhtiar. Kita suka tambah 3 menit dari manapun. Masjid Agung sudah sedina misalkan kita tambah 3 menit, takutnya seperti itu. Karena kan perhitungan kita itu tidak seakurat menurut Allah misalkan. Tapi walaupun dia memiliki ahli, kami memiliki pendirian yang lain. Keun lah batur mah bararuka urang mah arek 2 menit dewe setelah itu. Bisi kitu, bisi naon? Bisi ternyata kita berbuka pabana hilapuhu, ternyata kita itu belum maghrib loh. Sugan teh adan padahal mah sholawatan keblek anas aing geus beak ieu naon terus 5 menit di kakarak adan ari tadi naon atuh. Maka hari itu Anda tidak dihitung berpuasa dan harus diqodho pada bulan-bulan selanjutnya. Yang terakhir adalah wasadisu wal khamisu alaman bana yaumus salasa saban annahu min ramadan. Ya. Ini di awal-awal puasa nih. Di awal puasa rekan-rekan sekalian, Anda masih berpikir itu adalah bulan Saban, padahal di situ sudah bulan puasa. Masih ada 5 menit. Coba punten pisan sekali lagi. Kita hari ini diberikan tontonan ya, diberikan bukan tontonan sebetulnya, diberikan realitas yang selalu terjadi berulang-ulang. Muhammadiyah itu selalu berpuasa 1 hari sebelum kita. Dan kita selalu berpuasa 1 hari setelahnya. Punten, kemarin itu Muhammadiyah itu puasanya di hari apa? Di hari Senin. Bahkan Naksabandiyah itu malam Sabtu geus tarawih. Kita karena mengikuti aturan pemerintah, kita mah berpuasanya di hari Selasa. Kenapa itu bisa jadi perbedaan rekan-rekan sekalian? Perbedaannya ternyata hanya dari sudut pandang keilmuannya saja. Kalau mereka Muhammadiyah itu berhitungnya adalah bahasa nanti wujudul hilal. Jadi wujudul hilal teh mereka berhitung dengan cara hisab. Oh, ketika dihitung ada nih di bulan sekarang itu ada 2 derajat. Pak Andri 2 derajat ya Ramadan sekarang ya Pak Andri ya. Itu 2 derajat. Muhammadiyah berpikir 2 derajat oke aya, maka kita wajib berpuasa besok. Sementara yang lainnya ketika dihitung betul 2 derajat tetapi harus dibuktikan dengan ru'yah. Harus dilihat dulu betulkah bulan terlihat, maka di pelabuhan kita punya POB, pos penelitian bulan di Cibeas itu. Kita ke situ, kita cek betul nggak secara penghitungan ini ada 2 derajat loh, tapi kita harus buktikan. Ternyata ketika dibuktikan bulan tidak terlihat di tempat peneropongan manapun, maka digunakanlah metode istiqmal. Istiqmal itu adalah menggunakan bulan Saban menjadi 30 hari dan kita mulai bulan Ramadan selanjutnya.
oke, di tanggal 28 kita ru'yat kembali. Dan saya pikir hari ini kita akan berpuasa selama 29 hari rekan-rekan sekalian. Karena ketika dihitung itu sudah sampai 8 derajat. 8 derajat itu adalah sepertinya akan kelihatan kalau tidak mendung. Maka kita akan lebaran di hari ke-30. Mudah-mudahan. Yang 30 yang 28 kan? Salah nanya orang. Yang 28 yang 30. 30 ya. Oke, sepakat 30. Oke, orang yang berpikir bahwa hari itu adalah masih tanggal Saban ternyata sudah puasa, hari batur paruasa, hari urang henteu, maka disitulah besoknya kita harus qada. Yang terakhir wasadisu alaman sabaqahumul mubalaghah min madmadah wamtisak. Punten, ini yang terakhir, yang keenam itu adalah ketika wudu kita suka ketemu ya. Wudu suka ketemu tidak? Wudu jeung imtimsak yang sercai karena irung itu hukumnya sunnah, tetapi sunnah itu adalah di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan kita itu nggak usah benar-benar karena irung mah kudu lah, tapi ke kamu mah boleh. Naon sababna bisi katelan cai anu dina mulut, bisi asup cai nu dina irung. Kalau itu terjadi ternyata cai teh katelan, ya Allah, ieu katelan kumaha atuh? Maka rekan-rekan sekalian, Anda dituntut untuk berkegiatan seperti layaknya berpuasa, tapi Allah tidak hitung itu sebagai puasa. Makanya tekudulah yang selesai kena rumah ke kamu ala kadarnya. Ibu bapak yang saya hormati, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Faslun yabtulu as-shaum biriddatin Allahu a'lam. Bin fana bima lantana Rabbi alina yang takuna Rabbi bakina wa bakina lana wa qarabatina bibina tawasana kita aluni tawasana bitahini astagfirullah wa